Salam sukacita bisa berjumpa dengan saudara, dan salam sehat dan salam Natal, karena hari ini kita berada pada tanggal 25 Desember 2023, di mana kita sedang merayakan kelahiran Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu sudah terjadi dan kita sedang merayakannya. Hampir setiap hari gereja-gereja merayakannya, sebab memang kita tidak terfokus pada tanggal 25 Desember, tapi yang kita fokuskan adalah pribadi Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, saudara. Nah, saya punya pesan Natal buat kita. Ini diambil dari tema perayaan Natal Jemaat Misi Kabar Baik, yaitu mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Saya bacakan buat kita. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin, saudara. Nah, setelah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara pribadi kita mengaku Dia dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang paling utama kita mengawali segala sesuatu dengan kasih. Dan kasih itu bukan dengan kata-kata atau dengan bibir, dengan ucapan-ucapan saja, dengan janji, tetapi kasih itu harus dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, kalau kita setelah kita percaya, inilah menjadi gaya hidup kita, menjadi standar kehidupan kita, saudara, di mana ini akan menjamin kita untuk masuk dalam kerajaan sorga. Jadi gaya hidup yang penuh kasih, tetapi dalam perbuatan, dan juga dilaksanakan dalam kebenaran, artinya dilaksanakan sesuai dengan standar-standar firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan kita melakukannya, saudara. Dan kita tahu bahwa orang bisa saja memberi tanpa mengasihi, saudara, ya. Orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kalau dia mengasihi, pasti dia memberi. Sekali lagi, orang memberi tanpa mengasihi, tetapi kalau orang mengasihi, pasti dia memberi hidupnya, terutama buat Tuhan, kemudian buat manusia. Sebab kita ini, saudara, dipanggil untuk menerima berkat dan membagi berkat itu kepada banyak orang, saudara. Nah, kalau kita membaca ayat 18 ini, kita tidak bisa terputus dari ayat sebelumnya, ayat 16 dan ayat 17. Karena ayat 18 ini adalah penegasan seperti kesimpulan dari ayat sebelumnya, yaitu terutama yang terdekat adalah ayat 16 dan 17. Nah, saudara, mari coba kita membuka ayat 16-nya ini. Tetapi sekali lagi saya berkata-kata sesuai firman Tuhan, kalau kita mengasihi, jangan dengan kata-kata. Kalau kita mengasihi, jangan dengan mulut saja. Saudara, kalau dengan mulut semua orang bisa, ya. Dengan mulut semuanya gampang untuk melakukannya. Dengan mulut, dengan perkataan kita gampang untuk mengatakannya kepada orang. Tetapi bagaimana kita melakukan perbuatan kasih itu, bagaimana kita melaksanakannya, nah ini yang saudara-saudara susah gampang, ya. Nah, saudara, mari kita membaca di ayatnya yang ke-16 ini. Seperti saya bilang tadi bahwa ayat 18 ini adalah penegasan dari ayat 16 dan 17. Mari kita buka ayat 16-nya, saudara. Ayat 16. Barang siapa 16.
Dengan demikianlah kita ketahui bahwa kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi standar yang pertama kalau kita melakukan kasih dan perbuatan itu, standarnya harus Yesus Kristus. Saudara, Dia lahir untuk mati, untuk menyerahkan nyawanya. Tidak ada pribadi yang seperti Yesus di dunia ini yang dilahirkan untuk mati bagi banyak orang. Tidak ada, saudara. Siapapun tidak ada yang seperti ini. Saudara, kita tahu bahwa Dia lahir 2000 tahun yang lalu, yang sekarang ini kita sedang rayakan kelahirannya. Terjadi 2000 tahun yang lalu, bagaimana para gembala dan para malaikat merayakan hari kelahirannya. Hari satu pada saat Dia lahir, kita tahu, kita membaca di Alkitab bagaimana para malaikat dan memilih para gembala untuk merayakannya bersama-sama dengan malaikat. Malaikat tidak memilih istana, tidak memilih tempat-tempat yang bagus, tidak memilih rumah-rumah yang mewah untuk merayakannya, tetapi malaikat datang ke padang di mana para gembala itu sedang mengembalakan kambing domba mereka. Jadi ini luar biasa. Ternyata dari sekian lapis masyarakat, para gembala memilih lapis paling rendah dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka memilih para gembala yang jauh dari tempat keramaian, yang dipisahkan, saudara, yang tidak dianggap bersama dengan orang lain. Dia terpisah, sunyi, sepi, melakukan tugas-tugas pengembalaannya, saudara. Nah, ternyata malaikat memilih para gembala ini, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara, pada saat mereka merayakan kelahirannya, kita boleh membuka, saudara, di Lukas, ya. Di Lukas itu bagaimana para gembala merayakan bersama malaikat. Ini bukan gembala yang merayakannya, tetapi malaikat datang kepada gembala-gembala untuk merayakannya bersama para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Dan apa yang mereka nyanyikan, saudara, mereka pujiannya bagaimana pada saat mereka merayakannya. Nah, yang luar biasa, saudara, yang seperti ini belum pernah terjadi di muka bumi ini, dan yang dahulu sampai sekarang belum pernah terjadi perayaan yang begitu meriah, saudara, begitu meriah. Karena dirayakan oleh sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Jadi pada saat kelahirannya, kalau misalnya di kerajaan seperti Inggris atau kerajaan yang lain, mereka merayakan ulang tahun dan sebagainya dengan perayaan yang meriah, tetapi tidak semeriah dirayakan oleh sejumlah besar, saudara. Kalau berkata sejumlah besar, itu berarti tidak terhingga besarnya bala tentara surga yang datang bersama malaikat untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa menyaingi, karena yang merayakannya itu bukan manusia, saudara. Manusia cuma para gembala saja, yang dilibatkan oleh para malaikat yang datang dalam sejumlah besar bala tentara surga yang menyanyikan sekalian, saudara, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saat Yesus lahir, itulah kemuliaan yang Tuhan nyatakan kepada manusia, saudara, karena di sana ada pribadi yang lahir yang merupakan juru selamat bagi dunia ini, yang sudah disiapkan Allah dari dahulu, saudara, sudah direncanakan
saat manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah berfirman, dari keturunan perempuan ini, saudara. Nah, inilah Yesus yang lahir 4.000 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan ada pribadi yang lahir, saudara. Itulah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dia yang bertakhta di tempat yang maha tinggi turun ke bumi, saudara, untuk diam bersama-sama dengan manusia, diam bersama-sama hidup di antara manusia. Itulah kemuliaan bagi Allah. Dan yang luar biasa bukan cuma bagi Allah, tetapi bagi kita, saudara, karena damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau Tuhan Yesus tidak lahir ke muka bumi ini, saudara, tidak ada di antara kita, maka damai sejahtera itu pun tidak ada di antara kita, saudara. Kita tidak punya damai sejahtera. Syukur kepada Bapa di sorga, saudara, karena oleh Yesus yang lahir ke dunia ini, maka penduduk dunia yang berkenan kepadanya, yang percaya kepadanya dan memilih Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada damai sejahtera dalam hidupnya karena ada Roh Kudus yang diam dalam kehidupan pribadinya, saudara. Ini jadi kasih dengan perbuatan itu adalah kasih yang dinyatakan oleh Yesus, oleh Allah sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Jadi kasih Allah itu dilaksanakan dengan perbuatan. Allah tidak cuma mengasihi kita, tetapi Dia mengirim anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Sesuai dengan ayat 16 tadi dari 1 Yohanes 3, saudara. Jadi Allah sudah memberikan contoh bagaimana mengasihi dengan perbuatan, yaitu Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Karena begitu besar, saudara. Hanya ini yang bisa menggambarkan kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, saudara. Dia telah membuktikan kasih-Nya dengan perbuatan dan dalam kebenaran, saudara. Demikian juga kita juga sebagai manusia, di ayat 17-nya harus kita perhatikan, saudara. Karena Allah sendiri telah memberikan contoh mati bagi kita, maka kita pun, saudara, kita juga harus menyerahkan nyawa kita untuk keselamatan saudara-saudara kita. Yesus telah menyerahkan nyawa untuk keselamatan kita, maka kita pun harus pergi, saudara, untuk menyelamatkan orang-orang. Taruhannya walaupun nyawa kita lakukan, saudara. Ayat yang ke-17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara-saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara, yang pertama tadi Yesus memberi contoh kepada kita. Yang kedua, kita yang diminta, saudara, apabila saudara hal yang sederhana, tetapi membuktikan bahwa engkau mengasihi dengan perbuatan. Apabila ada saudaramu yang datang dan meminta tolong kepadamu, dan engkau menutup hatimu, maka engkau tidak mengasihi dengan perbuatan. Tetapi kalau engkau dengan sukacita membantu dia, menolong dia dari kesulitan-kesulitannya, artinya engkau menolong dia, saudara, maka saudara melakukannya kasih itu dengan melakukan dengan perbuatan-perbuatan, saudara. Yang pertama, Yesus mengasihi dengan perbuatan. Demikian juga kalau kita, saudara, kita harus juga mengasihi dengan perbuatan kita. Jadi saudara, mulai saat ini, kalau engkau punya sesuatu yang bisa dibagikan kepada orang tetanggamu, saudara-saudaramu, saudara, jangan mengeraskan hatimu, saudara. Apalagi kalau melihat
dia dalam segala kekurangannya, engkau menyaksikan sendiri, maka engkau wajib menolong dia. Karena itulah kita melaksanakan, menerapkan kasih dengan perbuatan, saudara. Haleluya. Apakah saya boleh bertanya kepada kita, apakah kita sudah melakukan hal ini dalam hidup kita? Apakah kita sudah mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, saudara? Apakah kita sudah melakukannya ini selama kita hidup di muka bumi ini, saudara? Yang tahu persis adalah saudara sendiri. Yang tahu persis adalah hati saudara sendiri. Yang tahu persis adalah roh saudara sendiri. Tentu bersama Allah, karena dia Allah yang Maha Kuasa. Dia mengetahui, dia Maha mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Orang lain tidak bisa mengetahui tentang engkau, tetapi engkau sendiri mengetahui tentang engkau. Maka apabila engkau bertanya kepada dirimu, atau saya bertanya kepada dirimu, apakah engkau sudah melakukan kasih dengan perbuatan ini, maka tentu hati kita akan merespon, roh kita akan merespon, saudara. Dan kita dituduh kalau kita berkata kita sudah melakukannya, tetapi sebenarnya kita tidak melakukannya. Maka hatimu, rohmu yang menuduh engkau berbohong, saudara. Sekali lagi, hati kita yang mengetahui diri kita, roh kita yang mengetahui diri kita, roh Allah yang mengetahui yang diam dalam kita, dia juga tahu tentang pribadi kita, saudara. Kalau engkau belum melakukan kasih dengan perbuatan dan dalam kebenaran, maka itu engkau dituduh oleh rohmu, oleh hatimu. Engkau menjadi tidak tenang karena ternyata engkau pribadi yang tidak melakukan kasih dengan perbuatan. Saudara, hal ini yang bisa saya sampaikan di dalam perayaan Natal 25 Desember 2023. Mari saudara, sekali lagi saya minta kepada kita mencontoh kepada Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Dia mengasihi kita dan dia melakukan yang perbuatan. Demikian juga saudara, sama seperti Kristus yang sudah melakukan kasih dengan perbuatan, mari juga saudara kita melakukan kasih dengan perbuatan. Jangan sampai, artinya hal yang sederhana, jangan sampai kita menutup pertolongan bagi sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih buat saat ini. Hamba boleh menyampaikan dalam Natal, suasana Natal ini. Biarlah kami mengasihi sama kami dengan kasih, bukan karena dengan kata-kata atau dengan mulut, tetapi karena dengan kata-kata, dengan perbuatan-perbuatan kami menyatakan kasih. Karena untuk itulah kami dipanggil menerima berkat dan membagi berkat kepada banyak orang. Demikianlah Tuhan dimuliakan lewat kami, lewat perbuatan kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa di sorga buat hari ini. Kami boleh merayakan Natal bersama keluarga, bersama sahabat-sahabat. Tuhan berkati kami dengan sukacita Natal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sampai berjumpa lagi saudara.